Saya Amar Tambubolon, sekretaris dari Yayasan Forum Adil Sejahtera. Yayasan Forum Adil Sejahtera ini berawal dari aktivitas melakukan advokasi terhadap pedagang asongan yang tahun 88 ada larangan dari kebijakan DKI, melarang mereka untuk berjualan di perapatan-perapatan. Nah, jadi kita waktu itu tidak bermaksud untuk melestarikan pedagang asongan, tapi karena mereka ada kaum urban, dan pada saat itu mereka adalah datang dari desa ke kota, tidak mendapat pekerjaan, salah satunya untuk bertahan hidup adalah menjadi pedagang asongan. Jadi kita waktu itu beranggapan kalau mereka digusur berarti mereka tidak punya mata pencarian. Tapi kita ingin boleh, artinya pembinaan daripada pedagang asongan itu dilakukan secara alami, tidak dengan secara paksaan. Jadi kita melakukan mengadvokasi mereka waktu itu dengan cara melakukan penguatan dengan membentuk organisasi mereka namanya PPA, Persatuan Pedagang Asongan. Itu ada di beberapa perapatan di Jakarta ini, ada di Harmoni, ada di Pramuka, ada di Tomang, nah itu. Ada juga di daerah Tanjung Priuk, 8 titik, dan daerah Blok M. Jadi waktu itu kita mengadvokasi bagaimana mereka diperlakukan secara adil, kan itu. Jadi itu awalnya, itu dimulai tahun 88, karena waktu itu munculnya kebijakan larangan kepada pedagang asongan itu di tahun 1988 dengan Perda DKI. Selanjutnya dalam perjalanannya pas berkembang, lalu secara hukum, secara legalnya PAS itu berdiri tahun 90, artinya mulai diaktakan, karena di awalnya itu waktu adalah berangkat dengan spirit saja. Itu tahun 90 lah PAS itu berdiri, gitu. Lanjutannya pengembangan daripada pelayanan PAS, tidak hanya pedagang asongan, kemudian PAS juga menunjukkan kepedulian terhadap kaum buruh, kemudian juga paralel petani, kan itu. Dan itu berkembang terus dengan prinsipnya bahwa kenapa kita melakukan pengembangan itu, karena memang itu menjadi komitmen daripada PAS, kan itu. Karena memang spirit daripada PAS itu adalah dengan prinsip bagaimana menghadirkan perdamaian, keadilan, ketuhanan ciptaan, kan itu. Jadi itu menjadi visi dasar daripada PAS. Lalu bagaimana kita, kan itu, dengan kapasitas kita sebagai orang Kristen menyaksikan pelayanan kasih kita tidak dengan berkhotbah, tapi dengan perbuatan yang konkret. Nah, karena background daripada kita itu adalah latar belakang adalah orang-orang hukum, maka dari aspek hukum lah waktu itu yang kita lakukan secara konkret dalam membantu para komunitas yang termarginal ini. Nah, jadi itu berkembang sampai sekarang. Nah, lama-kelamaan kita pada saat ini kita fokus di dua komunitas waktu itu dalam pertengahan jalannya, petani dan buruh, ya. Lalu belakangan ini kita konsentrasi di komunitas perburuhan. Yang menjadi visi daripada lembaga ini adalah sebenarnya spiritnya adalah keadilan, perdamaian, ketuhanan ciptaan. Itu isinya. Artinya bagaimana menghadirkan keadilan, perdamaian, ketuhanan ciptaan. Itu sebenarnya. Lalu misinya adalah bagaimana dalam pencapaian itu kita katakan perlu dilakukan penguatan. Kayak itu. Waktu itu kami sering mengatakan dengan bahasa melakukan empowering, pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kita waktu itu berpikir masyarakat yang perlu diberdayakan, kan itu. Karena ketidaktahuan dia sehingga sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan. Karena ketidaktahuan dia sehingga dia tertindas. Sehingga kita waktu itu menggunakan misi kita melakukan pemberdayaan. Artinya itu. Nah, pemberdayaan itu memberikan gagasan-gagasan, kayak itu, hal yang kreatif dalam rangka mereka dengan kesadarannya memperjuangkan daripada hak dan kepentingannya, itu. Jadi itu jadi visi misi PAS, gitu loh. Nah, karena secara sederhana waktu itu kita berbicara, karena latar belakang kami adalah orang hukum, bagaimana setiap komunitas yang berteman sama kita bahwa dari pengalaman persoalannya untuk selanjutnya dia sadar tentang hak kewajibannya, dan akhirnya dia juga bisa menjadi membela untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu yang menjadi hal yang yang simpel dalam visi misi kita dalam melakukan pelayanan kepada komunitas, baik itu kepada pedagang asongan, baik kepada petani, kepada buruh, kan itu. Jadi sampai sekarang memang itu menjadi empoweringnya, kan itu. Nah, kemudian dalam penguatan itu sebenarnya kita beranjak dengan pemikiran
suatu rangkaian pemberdayaan, yaitu kita bangun dengan kesadaran perseorangan menjadi kesadaran berkelompok, baru menjadi kesadaran berorganisasi. Jadi itu, jadi ada 3 tahap yang kita lakukan, gitu loh. Dan sekarang ini memang sudah pelayanan kami sudah tahap kepada bagaimana pengembangan pada organisasi daripada komunitas yang kami layanin. Gitu. Selamat bertemu bagi teman-teman semua. Saya Felixson Silitonga. Saya sering dipanggil oleh teman-teman hanya Felix saja. Saya sekarang ini menjadi Direktur Eksekutif dari Yayasan Forum Adil Sejahtera yang ada di Jakarta. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Forum Adil Sejahtera ini telah berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan saat ini struktur dari lembaga ini ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas, dan juga ada Dewan Pengurus. Dan untuk di Dewan Pengurus ini sekarang diketuai oleh Alden Tua Sinoringo, sekretarisnya Amor Taubulun, dan bendaranya Pendeta Arti Sembiring. Di tingkatan eksekutif ada Direktur Eksekutif, kemudian ada penanggung jawab program advokasi, dan ada penanggung jawab program penguatan masyarakat, dan didukung dengan beberapa staf yang mendukung program-program di 2 program kami, yaitu bantuan hukum dan penguatan masyarakat. Dari program penguatan masyarakat, pengorganisasian, pembentukan kelompok-kelompok buruh, kami sekarang ini mendampingi ada 20 serikat buruh tingkat perusahaan yang ada di Jakarta, Bogor, Bekasi, Lampung, Brebes, Jawa Tengah, dan juga di satu itu di Halmahera di Maluku Utara. Dengan jumlah dampingan kami ada kurang lebih 1.500 buruh yang terdiri dari 1.300-an buruh laki-laki, dan selebihnya itu adalah buruh perempuan. Dan sekarang ini tetap menjadi diorganisir setiap hari, dan ada berbagai kegiatan-kegiatan untuk penguatan mereka, penguatan kapasitas dari buruh, pengurus serikat buruh gitu. Dan kami berharap tetap ini tetap akan dilanjutkan untuk pengorganisasi ini, karena masih banyak kelompok-kelompok buruh atau perusahaan-perusahaan khususnya di Jawa Tengah dan di Lampung yang memang belum terjamah untuk penguatan, termasuk juga dalam upaya mereka diorganisir, dibuat kelompoknya, dan silakan mereka misalnya untuk memilih apakah mereka akan mendirikan serikat buruh atau tetap hanya sebagai kelompok-kelompok buruh. Dan disitulah intervensi FAS untuk penguatan teman-teman buruh di berbagai wilayah yang menjadi wilayah dampingan dari lembaga Forum Adil Sejahtera hingga saat ini. Nama saya Mesri Rumahorbo. Di LPBH FAS, saya sebagai penanggung jawab penguatan masyarakat dan serikat buruh. Itu meliputi pengorganisasian atau penguatan basis di lapangan, dan juga diklat. Diklat itu ada diklat dasar, ada diklat menengah, dan ada diklat lanjutan. Diklat itu ada keorganisasian dan kepemimpinan dasar, ada diklat kepemimpinan tingkat menengah, ada diklat paralegal, dasar dan lanjutan, dan juga satu lagi itu ada diklat lanjutan atau advance. Itu bisa berdasarkan kebutuhan atau isu yang ada. Program kita juga ada tentang penguatan perempuan. Itu dilakukan dengan diskusi-diskusi di basis di setiap wilayah dampingan kita, khusus perempuan. Memang akhir-akhir ini karena banyak tutup perusahaan,
perempuannya semakin berkurang, dan ada perusahaan yang tidak ada perempuannya gitu. Nah, itu lakukan diskusi-diskusi di wilayah masing-masing, dan akhir-akhir ini kita melakukan kegiatan memperingati Hari Kartini, dan di sana perempuan berbicara di dalam perayaan itu. Dan sebenarnya kalau dulu kita ada khusus program tentang penguatan perempuan itu, dan ada khusus kita lakukan pendidikan dan pelatihan gender bertahap bagi buruh. Hanya memang sekarang ini tetap kita lakukan, tapi menjadi ikutan di setiap diklat. Jadi ada materi penguatan perempuan, materi gender di setiap diklat yang kita lakukan. Nah, itu kita berharap sih perempuan semakin maju dan berani memperjuangkan haknya. Nama saya Perdomuan Simanjuntak, sarjana hukum, di FAS sebagai staf hukum bidang advokasi dan lobby. Kegiatan sehari-hari adalah melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan. Nama saya Sarbarita Rumah Horbo, di LPBH PAS sebagai pengelola informasi dokumentasi, misalnya penerbitan suara pinggiran atau mengelola web. Itu pekerjaan saya di LPBH PAS. Nama saya Rohana Sirait, biasa dipanggil dengan Ana. Saya di Yayasan Forum Adil Sejahtera sebagai staf keuangan. Tugas saya di sini merencanakan dan mengatur semua yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, melakukan pembukuan dan membuat laporan secara berkala, baik kepada stakeholder, kepada funding, khususnya kepada BFDW. Saya Siti Rohani Manihuruk, di PAS ini sebagai staf administrasi bagian kesekretariatan, dengan job di saya ya pengarsipan surat-surat, mempersiapkan bahan-bahan rapat, membuat notulen-notulen rapat, dan pengiriman laporan-laporan ke funding ke BFDW. Perkenalkan, nama saya Sukma, saya di PAS sebagai umum. Pekerjaan saya sehari-hari ya membersihkan ruangan kantor, menyiapkan minum untuk staf di PAS. Perkenalkan, nama saya Agus Purnama. Saya dari Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri. Saya di FGSBM sebagai sekretaris umum. Mungkin saya akan memberitahukan antara kerjasama program antara GSBM dengan mitra LPBH FAS. Kerjasama GSBM dengan mitra LPBH FAS dimulai di kisaran tahun 1999. Di situ sebelum terbentuk federasi, di situ terbentuk serikat SBM, namanya Serikat Buruh Tingkat Pabrik. Nah, di situ mulai kerjasama dengan mitra LPBH FAS, yaitu pendampingan hak-hak buruh. Adapun untuk GSBM mulai terbentuk federasi di tahun 2000 di bulan Mei. Di situ mulai dibentuk federasi, di mana federasi itu gabungan dari SBM atau serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Kami di GSBM struktur mulai tertinggi itu dari DPP, Dewan Pengurus Pusat GSBM. Di situ ada 8 struktur, yaitu mulai dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, seksi departemen pengorganisasian, departemen advokasi, departemen pendidikan dan pelatihan, Departemen Perjuangan Buruh Perempuan, dan Departemen Hubungan Internasional.
Lalu di bawahnya kita ada DPC, yaitu Dewan Pengurus Cabang, di mana GSBM terbentuk DPC ada di DPC Jakarta Utara, DPC Kabupaten Bekasi, DPC Kabupaten Bogor, dan DPC Kabupaten Bandung Barat. Di mana setiap DPC di situ rata-rata untuk di Bekasi, di DPC Kabupaten Bekasi GSBM membawahi sekitar 12 perusahaan. Dan di DPC Jakarta Utara GSBM membawahi 7 perusahaan. Di DPC Kabupaten Bogor DPC membawahi 7 perusahaan. Di DPC Kabupaten Bandung Barat DPC membawahi 6 perusahaan. Secara akumulasi untuk anggota GSBM secara keseluruhan secara nasional ada di kisaran 1.500 anggota. Sampai saat ini kita masih bekerja sama dengan mitra LPBA FAS. Adapun bentuk kerjasama mulai dari pengorganisasian, mulai dari diklat, pendidikan dan pelatihan, serta bantuan hukum. Adapun kerjasama untuk pendidikan dan pelatihan dalam setahun, tiap tahunnya itu ada di kisaran kurang lebih 4 kali. Sasaran-sasarannya itu adalah untuk anggota-anggota GSBM. Di situ mulai dari diklat dasar perburuhan, materinya yaitu tentang organisasi serikat pekerja, tentang perburuhan. Lalu dilanjutkan dengan diklat menengah untuk kepemimpinan. Di situ targetnya agar tercetak calon-calon pemimpin buruh di tingkat perusahaan atau di tingkat nasional. Dilanjutkan dengan diklat dasar paralegal, yaitu tentang hukum tentang hukum ketenaga kerjaan, tentang hukum pendampingan di tingkat masyarakat, itu sasarannya. Dan untuk dari kerjasama diklat paralegal itu antara GSBM dengan mitra LPBA FAS sudah terbentuk, yaitu paralegal, yang dimana yang paralegal adalah anggotanya yaitu dari serikat buruh. Jadi tidak hanya untuk mengurusi terkait perburuhan, tetapi juga mengurus tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu tingkatnya pendampingan masyarakat tentang hukum. Misalkan ada konflik-konflik di tingkat masyarakat yang bisa diselesaikan secara mediasi, musyawarah mufakat, disitulah fungsi paralegal itu. Terus dari hasil diklat paralegal, sekarang GSBM sudah bisa menangani kasus secara mandiri, mulai dari tingkat bipartit, tingkat mediasi, sampai tingkat PHI dan Mahkamah Agung. Dari hasil diklat tersebut, GSBM sekarang sudah mulai bisa melakukan advokasi secara mandiri itu. Lanjutnya mungkin diklat training of trainer. Di situ TOT fungsinya yaitu targetannya agar peserta nanti bisa menjadi fasilitator. TOT itu training of trainer, di mana materinya bagaimana caranya untuk membentuk menjadi fasilitator dalam program pendidikan. Dan alhamdulillah dari diklat TOT itu sudah mulai terbentuk. Sekarang dari GSBM sudah ada yang menjadi fasilitator untuk kegiatan-kegiatan diklat. Adapun kerjasama di bidang bantuan hukum, mulai dari kebijakan-kebijakan publik, advokasi dari perburuhan, advokasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, itu kita secara bersama-sama dengan mitra LPBA FAS melakukan advokasi, mulai dari audiensi dengan kementerian, melakukan gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan ke Mahkamah Agung. Di situ yang kita lakukan. Nama saya Natalia, saya dari Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri, dan saya di pusatnya duduk sebagai di Departemen Perjuangan Buruh Perempuan. Di Departemen Buruh Perempuan ini banyak persoalan-persoalan perempuan yang selama ini masih belum bisa ditangani oleh pemerintah. Contohnya banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimana sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak normatif terkait di buruh perempuan. Contohnya cuti haid, cuti melahirkan. Ketika teman-teman ingin meminta cuti melahirkan, tapi mereka malah di PHK, itu yang terjadi sebelum terjadinya Undang-Undang Cipta Kerja.
Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, justru buruh perempuan malah semakin menderita dan semakin terabaikan hak-hak perempuan. Dalam hal ini tidak lagi ada perlindungan terhadap buruh perempuan yang diakomodir di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 ini. Dan perjuangan kami tidak akan berhenti. Masih banyak persoalan-persoalan buruh perempuan yang masih harus kita hadapi ke depannya yang semakin sulit. Dengan upah yang tidak lagi berpihak kepada kita terusnya buruh perempuan, dan undang-undang juga undang-undang Cipta Kerja yang sekarang ini juga semakin mempersulit kita untuk melakukan gerakan-gerakan untuk membela buruh perempuan. Yang sekarang yang sedang kami diskusikan dengan aliansi, dengan aktivis perempuan, di mana ada wacana dari Ibu Puan Maharani bahwa dia akan membuat sebuah peraturan cuti haid menjadi 6 bulan ke depan. Sekarang yang menjadi persoalan dan fokus kami di sana adalah 3 bulan saja perusahaan banyak yang melakukan pelanggaran, apalagi ini ke depannya wacana mau 6 bulan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan tidak akan lagi memakai buruh perempuan kalau memang ini wacana betul-betul sampai disahkan oleh Puan Maharani. Berarti dengan adanya wacana ke depan ini selama 6 bulan cuti lahir, akan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau memakai tenaga buruh perempuan. Ini yang menjadi fokus kami ke depan dengan beberapa aliansi ke depannya untuk memproses dan untuk membicarakan ini lebih detail lagi bagaimana. Dan sekarang kita juga GSBM sedang membuat satu penelitian dan juga sedang membuat satu kajian dengan anggota kami yang ada di Jakarta dan juga di Bekasi terkait wacana cuti melahirkan 6 bulan ini. Pada dasarnya mereka senang, tapi ketika kita coba apakah mungkin perusahaan ini, ya mereka dengan ini juga akan melakukan penolakan kalau memang wacananya banyak perusahaan yang tidak akan lagi memakai buruh perempuan. Ini yang harus kita pikirkan ke depan, langkah-langkah apa yang akan kita ambil nanti kalau memang benar-benar ini terjadi. Jadi dengan ini kami di Departemen Buruh Perempuan sedang membuat pengkajian dengan kawan-kawan di aliansi dengan adanya wacana ini. Pas dalam melakukan implementasi program itu menempatkan kegiatan jaringan kerja itu menjadi yang penting karena setiap melakukan kegiatan khususnya soal advokasi kebijakan perlu banyak pemikiran, perlu banyak orang, perlu banyak pihak yang bisa memperkaya sebuah kajian dan juga kertas-kertas kerja. Nah, itu pentingnya berjaringan. Dalam konteks dengan jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen, saya kira FAS dari awal sudah turut serta di dalam pembentukan jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen ini. Ibu Atin atau Tri Nurani yang dulu memang aktif di FAS itu bersama-sama dengan beberapa orang aktivis Kristen, misalnya Bang Asmara, Pak Bet, dan lembaga-lembaga yang lain, ada Alpha Omega, ada YBKS, ada lembaga yang lain, adalah pemrakarsa hadirnya jaringan kerja
jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen di Indonesia, yang memang yang saya tahu awalnya memang ini adalah beberapa aktivis Kristen ini ingin bersikap terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru gitu. Nah, mereka ini berkumpul-kumpul, aktivis-aktivis ini diskusi, kemudian ada menghasilkan sesuatu pemikiran atau gagasan, dan itu dirilis ke publik. Dan itu sebenarnya yang dilakukan di awal-awal pembentukan jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen. Jadi memang Yayasan Forum Aksi Sejahtera mulai dari awal sudah terlibat di dalam jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen ini. Dan sampai sekarang memang FAS menempatkan JKLPK ini sebagai jaringan yang masih eksis, khususnya bagi lembaga pelayanan Kristen di seluruh Indonesia. Dan saya kira banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan ketika LPK bergabung di JKLPK, menyangkut isu dari seluruh Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di lembaga-lembaga pelayanan anak, ada juga pertanian, ada juga advokasi, dan ada juga lembaga-lembaga pendidikan gitu. Dan ini sebenarnya memperkaya seluruh partisipan JKLPK ketika bertemu di dalam jaringan kerja pelayanan Kristen ini. Dan itu juga informasi-informasi dari berbagai LPK ini bisa juga dibawa ke wilayahnya, ke lembaganya, untuk bisa juga mensosialisasikan atau memberikan informasi ketika lembaga ini bertemu atau mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan panti asuhan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pertanian, berkaitan juga dengan advokasi gitu. Jadi disitulah roh daripada JKLPK ini, dan saya kira ini masih diperlukan di dalam gerakan-gerakan sosial masyarakat sampai sekarang ini di Indonesia. Dan FAS tetap berkomitmen untuk bisa mewarnai, untuk bisa memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran ketika JKLPK ini akan melakukan kegiatan-kegiatan di tingkatan regional, daerah, maupun di tingkatan nasional gitu ya. Dan saya kira LPK yang tergabung di JKLPK pasti menerima manfaat atau benefit dari keikutsertaan di dalam jaringan kerja pelayanan Kristen di Indonesia. Saya kira itu manfaat yang bisa diterima oleh, termasuk juga LPK, LPB FAS di dalam ikut terlibat di dalam jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen di Indonesia. Jaringan kerja pelayanan Kristen yang memang dilakukan oleh teman-teman LPK, yang di dalam mekanisme organisasinya ada namanya konsultasi nasional, yang memilih para pokja untuk menjalankan kegiatan jaringan ini selama periode tertentu, memang harus didukung oleh sebuah sekretariat yang sekarang ini dinamakan Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen. Dan fungsi Sekretariat Nasional, saya pikir ini kan menerima mandat daripada pokja-pokja, dan pokja sebenarnya juga menerima mandat dari seluruh LPK-LPK di dalam mekanisme organisasi konsultasi nasional. Dan seluruh implementasi dari seluruh keputusan-keputusan atau mandat dari KONAS ini itu memang harus dilakukan oleh pokja melalui Sekretariat Nasional yang diangkat oleh pokja JKLPK. Dan secara otomatis
ya seluruh mandat dan program-program yang disepakatin di dalam KONAS itu dilakukan oleh Sekretariat Nasional. Dan saya kira Sekretariat Nasional saat ini sudah pada on the track di dalam melakukan implementasi fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh pedoman kerja dari jaringan pelayanan Kristen. Itu bisa dilakukan oleh Seknas, fungsi fasilitasi, fungsi penguatan partisipan, fungsi advokasi, dan fungsi informasi. Itu saya kira seluruh LPK sangat terbantu dengan kehadiran Sekretariat Nasional JKLPK yang memang orang-orangnya juga saya kira sekarang ini sudah pada menjalankan itu dengan sumber daya manusia yang sudah cukup pas untuk melakukan seluruh mandat dan program-program JKLPK dari waktu ke waktu. Jadi saya kira fungsi Sekretariat Nasional sekarang ini itulah yang menunjukkan jati diri daripada jaringan kerja pelayanan Kristen di Indonesia yang selalu mengikuti dan mengupdate seluruh persoalan yang ada di LPK, di wilayah, dan juga di tingkatan nasional. Jadi timbal balik informasi dari LPK wilayah itu masuk di Seknas, kemudian Seknas juga mengolah itu, dan juga ada kebijakan-kebijakan nasional yang memang harus diperlukan oleh teman-teman di dalam melakukan pelayanan di wilayah-wilayah, itu juga disosialisasikan, difasilitasi, dan juga disebar luaskan oleh teman-teman Sekretariat Nasional. Saya kira itu fungsi Sekretariat Nasional yang menurut saya sampai sekarang sudah on the track dan cukup membantu di dalam memfasilitasi teman-teman LPK di wilayah-wilayah.